Api tak berujung di sekelilingnya diserap secara gila-gilaan oleh Chen Ping, dan kemudian digabungkan menjadi api merah. Mati. Chen Ping tiba-tiba memiliki niat membunuh di matanya, dan api merah tiba-tiba keluar. Pada saat api merah menyala, Chen Ping juga menggunakan asal mula waktu. Meskipun asal mula waktu Chen Ping tidak dapat menghentikan ruang dan waktu, dia dapat memperlambat aliran waktu di area ini. Dengan cara ini, hampir mustahil bagi Penatua-Tu untuk menghindari serangan Chen Ping. Chen Ping tahu bahwa menghadapi guru Mahayana seperti Penatua-Tu, dia harus memukulnya dengan satu pukulan sebelum dia bisa melarikan diri. Dia tidak berniat membunuh Penatua-Tu. Chen Ping tahu bahwa guru Mahayana tidak mudah dibunuh. Penatua-Tu berbeda dari Namunai. Munai menggunakan metode rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya dan mencapai alam Mahayana. Tapi Penatua-Tu ini adalah seorang guru yang telah berada di alam Mahayana selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Penatua-Tu hanya merasakan gerakan tubuhnya melambat, dan aliran waktu di sekitarnya semakin lambat. Namun, serangan Chen Ping sepertinya tidak terpengaruh oleh aliran waktu. Penatua-Tu terkejut dan memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Tapi kemudian dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa Anda, hanya seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, benar-benar dapat menguasai asal-usul waktu. Ini adalah sesuatu yang belum dikuasai oleh banyak master alam Mahayana. Tetapi bahkan jika kamu memahami asal mula waktu, kamu bahkan tidak dapat berpikir untuk membunuhku, karena kekuatanmu tidak sebanding dengan itu. Bagaimanapun, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar, dan sekarang Penatua-Tu telah menggunakan metode rahasia untuk merasuki wajah hantu. Meskipun Chen Ping dapat mengontrol waktu dan melancarkan serangan, Penatua-Tu tidak takut. Karena serangan Chen Ping tidak dapat melukainya, Penatua-Tu memiliki keyakinan mutlak. Chen Ping memandang Penatua-Tu yang percaya diri, dan dia tahu bahwa serangannya tidak akan menyakitinya. Belum lagi betapa kuatnya Penatua-Tu di alam Mahayana, seringai di sekelilingnya seperti tembok tembaga, melindungi Penatua-Tu dengan erat. Di kedalaman sungai magma ini, api di sekitarnya sama sekali tidak membahayakan Penatua-Tu, itu semua disebabkan oleh seringai itu. Dan jika Chen Ping tidak memiliki esensi api tertinggi Lord Firestar di tangannya, dia tidak akan bisa bertahan sekarang. Namun, Chen Ping mengangkat sudut mulutnya dan menyadari bahwa api merah yang dia gunakan barusan bukanlah untuk mengalahkan Penatua-Tu. Yang benar-benar ingin dimanfaatkan oleh Chen Ping adalah pusaran api ini. Sekarang keduanya berada di pusaran api, dan tak satu pun dari mereka yang takut dengan api di sekitarnya. Tapi ada satu hal yang dia dan Penatua-Tu takuti, dan itu adalah retakan di kehampaan yang disebabkan oleh pusaran api. Jika Anda tersedot ke dalam celah kehampaan yang tidak mengarah kemanapun, Anda mungkin tidak akan pernah kembali. Inilah alasan mengapa Chen Ping menggunakan asal mula waktu untuk memperlambat aliran waktu. Dan kembang api merah itu juga dimaksudkan untuk menyebabkan retakan di kehampaan terbuka di pusaran api. Retakan void tidak akan terpengaruh oleh laju aliran waktu. Bagaimanapun, retakan void berada di dunia waktu lain yang tidak diketahui dan tidak akan terpengaruh oleh laju aliran waktu di dunia surga dan manusia. Chen Ping merencanakannya dari awal hanya untuk membuat Penatua-Tu ceroboh. Penatua-Tu memang ceroboh sekarang. Dia mengira api merah Chen Ping tidak akan menyakitinya sama sekali, jadi dia tidak terburu-buru. Tapi saat api merah Chen Ping meledak seketika, kekosongan di pusaran api berubah. Kemudian retakan kosong muncul di tengah pusaran, dan semakin besar. Di celah kehampaan, ada kegelapan, seperti jurang maut. Retakan di kehampaan mengeluarkan isapan yang sangat besar. Penatua-Tu paling dekat dengan celah kehampaan, merasakan kekuatan isap yang sangat besar, dan mulai panik. Bagaimana cara kerjanya? Pada saat ini, Penatua-Tu tahu bahwa dia telah dibodohi. Wah, kamu selingkuh.
Trik macam apa? Penatua-Tu saat ini tahu bahwa Chen Ping tidak ingin membunuhnya, tetapi ingin menyedotnya ke dalam celah kehampaan. Ketika saatnya tiba, Chen Ping tidak akan peduli dengan hidup atau matinya sendiri. Ah! Penatua-Tu meraung dengan marah. Pada saat kritis dalam hidup dan mati, seringai di sekitar tubuh Penatua-Tu menjadi menakutkan. Bagaimana cara kerjanya? Deskripsi produk. Perjuangan kematian Penatua-Tu ini sungguh dahsyat. Saat Chen Ping memuntahkan seteguk darah, sumber waktu yang dia gunakan berhenti seketika, dan aliran waktu kembali normal. Penatua-Tu merasa bahwa segera setelah tubuhnya rileks, dia akan lolos dari hisapan celah kehampaan. Tapi sudah terlambat sekarang, celah di kehampaan itu seperti mulut besar binatang raksasa, ia sudah mulai menelan Penatua-Tu. Seluruh tubuh Penatua-Tu gemetar, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang maut. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat melepaskan diri dari celah kehampaan. Melihat ekspresi bangga Chen Ping tidak jauh dari sana, Penatua-Tu sangat marah. Dia meraung dengan gila, hatinya dipenuhi keengganan. Jelas sekali bahwa dia adalah penguasa alam Mahayana, dan dia jelas adalah pemburu. Tapi sekarang mangsa Chen Ping dengan bangga bisa menyaksikan dia ditelan oleh celah kehampaan. Saya menggunakan metode rahasia untuk merasuki semua wajah hantu, dan juga memberi mereka makan dengan esensi dan darah saya sendiri, jadi saya tidak lagi takut dengan api. Namun meski begitu, tetap membuahkan hasil seperti ini. Penatua-Tu benar-benar tidak mau menyerah. Mengapa? Bagaimana cara kerjanya? Perusahaan asuransi kesehatan, perusahaan asuransi kesehatan, perusahaan asuransi kesehatan, perusahaan asuransi kesehatan Go. Penatua-Tu berencana membawa Chen Ping bersamanya sebelum dia meninggal. Lusinan Seringai berencana untuk membungkus Chen Ping dan menyeret mereka bersama-sama ke dalam celah kehampaan. Perusahaan asuransi kesehatan retak dan pergi. Persetan, lepaskan aku. Tidak ada kerusakan sama sekali. Chen Ping meledak dengan api yang ekstrim lagi, mencoba membakar wajah-wajah hantu ini, tetapi wajah-wajah hantu ini tidak takut dengan api yang ekstrim. Hahaha, berhentilah meronta, percuma. Bisnis, 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 bisnis pergi. Pada saat yang sama, kobaran api menyebabkan Penatua-Tu menderita siksaan yang sangat menyakitkan. Namun meski begitu, dia tetap mengorbankan wajah hantunya dan ingin mati bersama Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening dan ditarik lebih dekat ke celah kehampaan. Segera, Chen Ping dan Penatua-Tu semuanya ditelan oleh celah kehampaan. Keduanya seperti perahu yang sepi di lautan luas, jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Di celah kehampaan, ada bilah ruang waktu di mana-mana. Bilah ruang waktu yang saling bersilangan dapat memotong segalanya. Deskripsi produk. Suasana setiap ruang dan waktu berbeda-beda, dan perpotongan setiap ruang dan waktu adalah bilah ruang waktu yang tajam. Kemudian mereka jatuh ke ruang dan waktu yang berbeda, dan beberapa terpotong menjadi dua oleh pisau tajam ruang dan waktu. Chen Ping menahan napas dan berkonsentrasi, dan sebuah mata langsung muncul di antara alisnya. Di depan mata Chen Ping, warna hitam tak berujung berubah menjadi bercak abu-abu, dan Chen Ping dapat dengan jelas melihat bilah ruang waktu itu. Mata Tianming terbuka, memungkinkan Chen Ping dengan mudah meraih pedang ruang waktu itu. Melihat mata yang tiba-tiba muncul di dahi Chen Ping, Penatua-Tu sangat terkejut. Kemudian terdengar teriakan, dan kaki Penatua-Tu langsung terpotong oleh pedang ruang waktu. Pada saat ini, kaki Penatua-Tu telah terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke ruang dan waktu yang berbeda. Meskipun Chen Ping sekarang dapat menemukan bilah ruang waktu itu, ruang manakah yang merupakan cara untuk bertahan hidup? Tidak semua tempat yang diteleportasi oleh celah kosong adalah dunia lain. Tempat di mana celah kekosongan diteleportasi adalah tanah mati. Seluruh dunia adalah tempat mati,
tanpa satu kehidupan pun. Jika kamu sampai di tempat seperti ini, tidak ada jalan lain selain kematian, dan itu akan menjadi kematian yang sepi. Chen Ping tidak ingin memikirkan tempat seperti itu. Senior, tolong bantu saya mencari tahu yang mana dari celah kosong ini yang merupakan cara untuk bertahan hidup. Chen Ping tidak punya pilihan selain meminta bantuan Raja Iblis Ciyun. Kamu sangat bodoh sekali. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang karena kamu begitu bodoh. Raja Iblis Ciyun memutar matanya ke arah Chen Ping, lalu berkata, ada aura berbeda di setiap celah kecil di kehampaan. Jika kamu tidak ingin pergi dari sini, temukan saja aura yang paling mirip di sini, dan kamu pasti tidak akan salah. Ruang berbeda, dunia berbeda, nafas tidak bisa sama, kecuali mereka berada di dunia yang sama. Kata-kata Raja Iblis Ciyun segera membuat Chen Ping tercerahkan. Jika Raja Iblis Ciyun tidak mengatakannya, Chen Ping tidak akan pernah memikirkan hal ini. Senior, terima kasih. Saya benar-benar tercerahkan. Chen Ping berterima kasih kepada Raja Iblis Ciyun. Apa yang perlu disyukuri? Saat kamu mencapai wilayahku dan mengendalikan nafas ribuan dunia, kamu dapat mengobrak-abrik kehampaan kapan saja dan mencapai dunia yang ingin kamu tuju. Tetapi prasyaratnya adalah kamu harus mengendalikan nafas dunia itu. Hanya dengan cara ini kamu dapat menggunakan nafas dunia itu untuk mengobrak-abrik kehampaan dan mencapai tempat yang kamu inginkan. Kata Raja Iblis Ciyun. Chen Ping terkejut. Dia berpikir bahwa orang-orang seperti Raja Iblis Ciyun bisa pergi kemanapun mereka mau. Tanpa diduga, ada batasan. Dia harus mengendalikan nafas dunia sebelum dia bisa menggunakan celah di kehampaan untuk berteleportasi ke sana. Senior, jika saya ingin pergi ke dunia yang saya tidak tahu suasana dunia itu, apakah tidak mungkin saya bisa pergi ke sana? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Dasar bodoh, hanya karena kamu tidak tahu, bukan berarti orang lain juga tidak tahu. Minta saja seseorang untuk membantumu mengobrak-abrik kekosongan dan membuat celah di kehampaan. Raja Iblis Ciyun berkata tanpa berkata-kata. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung merasa malu. Dia bahkan tidak berpikir untuk memahami hal sesederhana itu. Ini seperti jika Anda tidak tahu tempat atau jalannya, Anda bisa mencari sopir yang tahu cara mengantar Anda ke sana. Chen Ping masih bertanya tentang kebenaran sederhana. Chen Ping yang malu berhenti berbicara dan buru-buru menjelajahi aura yang memancar dari setiap celah kehampaan. Segera, Chen Ping melihat celah kecil di kehampaan, karena ada sedikit nafas familiar di celah kehampaan itu. Satu-satunya aroma yang dikenal Chen Ping saat ini adalah dunia sekuler dan dunia surgawi dan manusia. Jika celah kehampaan ini tidak mengarah ke dunia surga dan manusia, maka itu adalah dunia sekuler. Jika dia benar-benar menjangkau dunia sekuler, Chen Ping bisa pulang dan melihat-lihat. Sungguh, dia rindu rumah. Apakah dia pergi ke dunia sekuler atau dunia surgawi? Chen Ping dapat menerimanya, jadi dia bergegas ke celah kehampaan tanpa ragu-ragu. Dengan ledakan kekuatan yang sangat besar, Chen Ping berguling, dan kemudian pikirannya menjadi kosong dan dia langsung kehilangan kesadaran.